Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, selamat bergemar bersama saya Dwi Soekarto SPD. Adapun bacaan gemar pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, yaitu Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ke-15, yang mana perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayat pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang di dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu, ini adalah mujizat yang dibuat oleh Tuhan, di mana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Pada saat murid-murid dihadapkan sebuah kenyataan untuk memberi makan 5.000 orang lebih ini, maka murid-murid pesimis di dalam dirinya, ya, walaupun ia tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Maha Kuasa, dia tahu, ya. Namun di sini kenyataannya Filipus juga berkata bahwa untuk memberi makan orang sebanyak itu uang 200 dinar, ya, nggak ada artinya. Begitu juga dengan siapa? Andreas, saudara Simon. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah arti itu untuk orang sebanyak ini?" Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita miliki, apa yang kita punyai di pemandangan kita itu senantiasa kurang dan kurang. Itu adalah sifat kita manusia. Tetapi melalui kejadian ini Tuhan Yesus hendak mengajar kepada kita bahwa memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita tidak ada sedikit pun yang kekurangan apabila itu dinyatakan dengan ucapan syukur. Jadi dengan suatu ucapan syukur, Tuhan Yesus memberi pelajaran atau memberikan contoh di dalam kehidupan ini, ia melakukan sesuatu yang besar. Karena apa, Bapak Ibu? Dengan ucapan syukur seseorang kepada Tuhan,
maka ia sedang mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Ia tidak terkondisi dengan situasi dan keadaannya, namun ia terkondisi oleh keadaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidupnya. Jadi seseorang yang memiliki Tuhan, seseorang itu senantiasa ada di dalam kenyamanan, ada di dalam ketenangan, walaupun di dalam kondisi kekurangan. Ya, banyak sekali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, yang mungkin kita menyepelekan apa yang kita miliki. Aduh, aku tidak punya uang untuk membantu. Ya, kita bisa membantu tenaga. Ya, aduh, aku tidak mempunyai tenaga dan aku tidak bisa datang. Ya, kita bisa memberikan waktu kita, yaitu melalui apa? Melalui doa. Jadi apabila kita ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada satupun ya di dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau adalah satu, yaitu bahwa kita mau melakukan untuk kemuliaannya, mau melakukan untuk kehendaknya. Jadi sesuatu yang sedikit di dalam hidup kita yang kita punyai ini, apabila kita persembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan di sana melakukan satu mujizat yang besar dan luar biasa. Ya, ternyata di sana didapatilah mereka mendapati 5 ketul roti dan 2 ekor ikan di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, di tangan Tuhan kita yang ajaib. Maka Tuhan mengucap syukur di hadapan Bapa, lalu dibagi-bagikanlah roti dan ikan tersebut, dan setelah diberikan kepada 5.000 orang disuruh mengumpulkan, maka yang tersisa adalah 12 bakul. Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Mari Bapak Ibu, dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita senantiasa memandang Tuhan itu lebih besar daripada apa yang saat ini kita miliki. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita penuh dengan iman, hidup melakukan kehendak Bapa di surga seperti Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, ya, Tuhan Yesus tidak pernah merasa dirinya itu kekurangan. Karena apa? Karena dia senantiasa hidup berkenan di hadapan Bapa, hidup menyenangkan Bapa. Apabila hidup kita senantiasa bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita penuh dengan ucapan syukur, damai, sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan di sini Bapak Ibu, yang melakukan perkara yang ajaib, yaitu dikatakan anak kecil. Ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu, bahwa usia tidak membatasi diri kita untuk melakukan kemuliaan Tuhan. Aduh, aku masih muda. Anak muda, saya mau ngomong ya, kamu akan dipakai Tuhan yang luar biasa apabila kamu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Tuhan Yesus itu adalah gambar wujud Allah. Ya, Tuhan Yesus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa, dan Ia duduk di sebelah kanan yang Maharaja setelah Ia melakukan penyucian dosa. Ini terdapat di dalam Ibrani pasal pertama ayat 3. Ya, di sana dikatakan Ia adalah cahaya. Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan, maka pada Selasa 12 November 2024 itu tercipta sebuah lagu yang berjudul Kaulah Cahayaku. Saya akan mempujikan pujian ini. Haleluya. Kaulah cahayaku, ya. Ini tercipta pada jam 10 malam Selasa 12 November 2024. Haleluya. Sanubariku
kebanggaanku. Bapa, sembah sujudku hanya bagimu. Hormat kebesaranmu, agung hanya milikmu. Bapa, mulialah namamu. Kaulah cahaya, sumber terang sanubariku. Kaulah cahaya, sumber terang dalam jiwaku. Kaulah cahaya, pemilik segenap hidupku. Elohim Yahweh, sumber pengharapanku. Bapa, pujianku. Bapa, kebanggaanku. Bapa, sembah sujudku hanya bagimu. Hormat kebesaranmu, agung hanya milikmu. Bapa, mulialah namamu. Bapa, mulialah namamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dengan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau adalah cahaya di dalam kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bergemar untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, haleluya, amin.